Halo teman-teman. Dalam pidato Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi baru-baru ini, ada pepatah yang menarik perhatian media internasional. Bahwa Rusia dan Cina bukan sekutu, tetapi hubungan lebih baik dari sekutu. Apa yang benar? Apakah hubungan di antara mereka sedekat yang dikatakan oleh Menteri bermarga Wang? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum abad ke-17, Rusia dan Cina seolah tidak memiliki hubungan satu sama lain, masing-masing fokus mengembangkan kerajaannya sendiri, air sungai tidak melanggar air sumur. Pada tahun 1600-an, Kekaisaran Rusia mulai berkembang ke arah timur. Namun, ketika datang ke sini, sangat sedikit lahan yang bisa digarap. Jadi mereka pindah ke selatan dekat lembah Sungai Amur, di mana ada tanah subur untuk pemukiman. Ini adalah wilayah yang jarang penduduknya, diklaim oleh dinasti Cina. Dalam beberapa dekade, jumlah pemukim Rusia meningkat, yang menyebabkan konflik dengan penduduk setempat. Kerajaan Ming pada waktu itu mengalami bencana alam dan sering gagal panen. Pada saat yang sama, karena harus berurusan dengan pertumbuhan Jurchen yang tinggal di Manchuria, tidak ada waktu untuk khawatir tentang Rusia. Pada tahun 1636, putra Noursan, Huang Taiji, memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Manchuria dan mengambil nama nasional Daiqing. Pasukannya bergerak ke selatan, mengalahkan para pemimpin pemberontak Ming dan Han. Pada tahun 1644, keluarga Jurchen secara resmi mengambil alih seluruh Cina. Setelah penaklukan selesai, dinasti Qing bergerak ke utara, untuk mengusir Rusia dan mendapatkan kembali lembah Sungai Amur. Karena tentara terkonsentrasi terutama di barat, berperang dengan Ottoman, serta Tsar tidak menghargai tanah terpencil di timur, sehingga Rusia akhirnya gagal. Pada 1689, perjanjian Nerchins ditandatangani di mana Rusia menyerahkan lembah Sungai Amur. Sebagai imbalannya, Beijing mengizinkan mereka untuk berdagang. Pada abad ke-19, Cina memasuki periode yang dikenal sebagai era penghinaan. Meski besar, mereka memiliki ekonomi dan militer yang terbelakang. Pasukan di negara itu berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, ditambah Inggris menjual ratusan ton opium kepada mereka setiap tahun. Membuat orang Cina menjadi lemah dan demoralisasi. Orang-orang Eropa menyebut mereka orang sakit Asia Timur, dan membagi tanah itu secara mendalam. Mengambil keuntungan dari kekacauan itu, Rusia meminta untuk mengirim pasukan untuk menduduki area yang luas lebih dari 1 juta kilometer persegi, yang secara kolektif dikenal sebagai Manchuria luar, tanpa mengeluarkan satu peluru pun. Dari tahun 1858 hingga 1860, Inggris Raya dan sekutunya menyerang Cina, karena Istana Qing menghancurkan opium, dan melarang pedagang Inggris berdagang. Mengambil keuntungan dari kesempatan, Rusia mengirim duta besar ke dinasti Qing, memaksa mereka untuk menandatangani dua perjanjian, Aigun dan Beijing, masing-masing, menyerahkan wilayah Manchuria luar. Orang Cina terpaksa setuju, atau mereka akan memiliki musuh utara lain di tengah kekacauan. Ini adalah dua perjanjian yang telah menyebabkan Cina kehilangan sebagian besar tanah dalam sejarah, terhitung lebih dari 10% wilayahnya. Saat ini, semua wilayah ini adalah bagian dari Rusia, dan pejuang papan ketik Cina masih secara teratur online untuk mengklaim tanah secara online. Memasuki abad ke-20, Rusia mengalami revolusi yang menggulingkan monarki, disusul dengan perang saudara, dan akhirnya mendirikan Uni Soviet. Di Cina demikian pula, tak lama setelah penggulingan tahta, negara itu dibagi oleh perang saudara, dan komunis menang dengan bantuan Uni Soviet. Pada tahun 1950, kedua negara secara resmi menandatangani perjanjian, aliansi persahabatan dan saling membantu, berdasarkan ideologi yang sama. Stalin banyak membantu Cina untuk membangun kembali negara itu setelah Perang Dunia II, termasuk lebih dari 300 juta dolar dan bantuan militer. Namun, bermain bersama selama beberapa tahun, konflik mulai muncul. Stalin menyarankan bahwa pengembangan ekonomi sosialis harus dimulai dengan memprioritaskan industri berat seperti batu bara dan baja. Dengan uang yang dibiayai dari pajak petani, kelas pekerja adalah kekuatan inti dalam proses itu. Namun, Mao Zedong tidak mengikuti instruksi Stalin. Dia meluncurkan lompatan besar, menggunakan petani sebagai kekuatan utama. Meningkatkan produksi pertanian, sehingga menciptakan sumber uang untuk melakukan industrialisasi. Uni Soviet, sebagai pemimpin dunia komunis, ingin negara-negara lain mengikuti jejaknya. Tidak senang tentang itu, tetapi masih menerima perbedaan Cina. Pada tahun 1953, ketika Stalin meninggal, Khrushchev berkuasa dan konflik mulai meningkat. Pertama, Khrushchev mengkritik pendahulunya, Stalin, atas cara negara itu diperintah. Terutama selama pembersihan besar-besaran terhadap faksi-faksi lawan, yang menewaskan ratusan ribu orang. Mao Zedong tidak menyukai ini, karena dia mengikuti jejak Stalin, menghancurkan gerakan oposisi untuk menstabilkan politik. Kedua, Khrushchev cenderung menginginkan hidup berdampingan secara damai dengan Barat. Dan untuk meredakan ketegangan dengan Barat, dia berhenti mendukung pengembangan senjata nuklir Cina. Mao Zedong menganggap ini sebuah pengkhianatan, karena Cina menganggap Barat sebagai musuh bebuyutannya. Ketiga, pada tahun 1958, kedua pemimpin bernegosiasi tentang pembentukan pangkalan angkatan laut bersama di pantai Cina. untuk mencegah intervensi AS di Asia Timur.
Mao Zedong menuduh Khrushchev mencoba membangun kendali Soviet atas pantai Cina, dan kesepakatan itu gagal. Di tahun yang sama, Cina secara sepihak menyerang Taiwan, sekutu AS, tanpa berkonsultasi dengan Uni Soviet. Khrushchev khawatir, berada di pihak yang sama, tidak membantu Cina tidak mungkin, tetapi membantu dapat menyebabkan perang habis-habisan dengan Barat. Jadi dia mengirim Menteri Luar Negeri untuk menasihati Mao Zedong untuk menghentikan tembakan, tetapi diabaikan. Akhirnya, ketidaksepakatan ini menumpuk di atas yang lain, yang mengarah ke pemisahan yang tidak nyaman pada akhir 1961. Setelah peristiwa ini, Cina dengan sengit menuntut agar Uni Soviet menyelesaikan sengketa perbatasan. Mengapa kamu meminta tanah saat ini? Uni Soviet marah, mengirim pasukan untuk menyerang perbatasan Cina pada tahun 1968. Beberapa pertempuran kecil terjadi, tetapi segera dihentikan karena musuh mereka, Barat, menertawakan mereka. Akibatnya, sebagian besar batas wilayah tetap utuh. Permusuhan antara Rusia dan Cina berakhir ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Kedua belah pihak telah berkembang menjadi kerjasama yang baik di banyak bidang sejak saat itu. Secara ekonomi dalam menghadapi pengepungan dan embargo Barat, Rusia menganggap Cina sebagai mitra dagang penting. Mereka menjual banyak minyak dan gas serta bahan mentah ke negara ini, dengan nilai sekitar 50 miliar dolar pada tahun 2020. Sebagai imbalannya, Cina memasok banyak produk murah, seperti elektronik, pakaian, dan barang konsumsi ke Rusia, dengan nilai sekitar 55 miliar rupiah. Secara umum, satu sisi membutuhkan energi yang melimpah, yang lain membutuhkan barang-barang murah, tidak heran. Dalam hal militer, ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan Barat. Pasalnya, kedua negara ini sudah berulang kali melakukan latihan bersama, serta melakukan pertukaran teknologi pertahanan. Moskow juga merupakan pemasok senjata terbesar Beijing, dengan sekitar 70% impor senjata Cina dari 2014 hingga 2018. Ini termasuk jet tempur Su-35, sistem rudal S-400 dan banyak senjata modern lainnya. Secara diplomatis, Beijing dan Moskow sering berpihak satu sama lain, di Dewan Keamanan PBB, terhadap AS dan sekutunya pada isu-isu internasional seperti di Suriah atau Venezuela. Selain itu, pemimpin kedua belah pihak menggambarkan hubungan mereka sebagai sangat istimewa atau lebih baik dari sekutu. Ya, apa yang dunia lihat adalah apa yang mereka katakan. Namun, menurut analis strategis internasional, hubungan Rusia dan Cina masih memiliki banyak konflik tersembunyi. Sulit untuk berkembang menjadi sekutu sejati. Pertama, tentang Cina yang sering menyalin senjata Rusia, membuat negara ini semakin curiga, waspada dan berhati-hati dalam segala hal kerjasama militer. Dari sana, sangat sulit untuk membentuk aliansi yang saling percaya. Kedua, Rusia yang mandiri tidak akan mau bergantung pada pasar Cina dan didominasi oleh mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka dekat dengan Cina, mereka tetap memberikan perhatian khusus kepada pelanggan Eropa dan internasional lainnya. Ketiga, Cina meluncurkan inisiatif Belt and Road, di mana koridor penting menuju Asia Tengah. Ini adalah wilayah di bawah pengaruh ekonomi dan politik Rusia. Mereka merasa tidak bahagia, karena satu gunung tidak mungkin memiliki dua harimau. Jadi politik tidak pernah jelas, Rusia dan Cina selalu secara terbuka menampilkan diri mereka sebagai sekutu, tetapi tanpa perjanjian formal. Dan Barat tidak mengerti apakah kedua orang ini memiliki aliansi yang nyata atau tidak. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa hubungan Rusia dan Cina saat ini sangat baik. Apakah bisa menjadi sekutu atau tidak, kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut di masa depan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.